Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Purnamasari Harahap, mahasiswi STAI Al-Kifayah Riau, Prodi Bimbingan Konseling Islam, NIM 1238231934. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Jufri Hardianto Julfan, SHMA. Dalam video ini saya akan membahas tentang pemahaman konteks demokrasi Indonesia. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil perihal bagian keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Banyak para ahli yang telah mendefinisikan apa itu demokrasi. Salah satunya menurut Aristoteles, yaitu prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di negaranya atau dalam bernegara. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ada beberapa fase perkembangan demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 1945 sampai pada tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai pada tahun 1965. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila pada Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 sampai pada tahun 1998. Dan yang keempat, demokrasi pasca reformasi, yaitu yang berlangsung pada tahun 1998 sampai sekarang. Perkembangan demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan politik. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak Orde Baru atau pada tahun 1996. Karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum yang bersifat luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, MPR, dan lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat. Meskipun demikian, praktik demokrasi tidak bisa dikatakan maksimal di era ini, karena sistem pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Namun sejauh ini prinsip atau sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat masyarakatnya yang sangat pluralis. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai tujuannya? Menurut saya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih penuh dengan berbagai tantangan dan hambatan, seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Wakil rakyat yang seharusnya merakyat justru tak pernah mendengar suara rakyat. Banyak ketidakadilan di mana-mana, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itulah fakta yang terjadi di Indonesia. Atau itulah fakta pemerintahan yang terjadi di bumi pertiwi kita ini. Mungkin
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.